Saudara, untuk mengetahui situasi keberangkatan rombongan timnas ke Sydney malam ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Denny Yosua di Bandara Soekarno-Hatta. Ariel, bagaimana di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah sudah tampak para pemain yang akan pergi dari Indonesia menuju Sydney, dan apakah sudah ada juga pendukung yang sengaja mengantar para pemain timnas ke bandara? Ya, Friska, memang hingga saat ini para pendukung ataupun supporter timnas beberapa sudah ada yang terlihat menunggu berada di Terminal 3 keberangkatan internasional. Tentu saja mereka menunggu dari pemain timnas senior yang dimana nantinya akan berangkat menuju Australia untuk melakukan bertanding pada putaran ketiga ini melawan Australia pada tanggal 20 mendatang. Dan memang hingga saat ini beberapa pemain masih belum tampak terlihat, tetapi informasi yang kami dapatkan para pemain timnas sudah berangkat dari Hotel Fairmont hingga menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Memang kalau kita melihat dari hotel menuju Bandara Soekarno-Hatta membutuhkan waktu 30 menit. Namun memang hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi sudah berada di titik mana, tetapi dapat dipastikan mereka sudah berangkat. Dan kita akan menunggu nantinya mereka untuk kedatangan dan berangkat. Tetapi memang informasi yang saya dapatkan nantinya mereka akan berangkat menggunakan pesawat Garuda pada pukul 22.30 malam ini. Dan diperkirakan nantinya akan tiba di Australia pada pukul 9 pagi. Dan memang mereka untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 8 pemain lokal, yang dimana Hernando Ari, lalu ada Nadeo, kemudian ada Hoki, lalu kemudian ada Sananta yang nantinya akan bergabung dengan 4 pemain lainnya seperti Tom Hai, lalu ada Ivar dan Rafael. Selain itu juga memang beberapa pemain lainnya nanti akan bergabung ke Australia, yang dimana diperkirakan pada tanggal 17 hingga 18 menjadi kedatangan yang paling akhir, sehingga mereka dapat melakukan latihan secara bersama yang ditargetkan pada tanggal 19 Maret mendatang, dan nantinya tanggal 20 akan dilakukan pertandingan. Friska. Baik, ada kita tunggu keberangkatan timnas menuju ke Sydney, Australia. Dan untuk mengetahui seberapa besar kans timnas Indonesia untuk melawan Australia, kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Krisnayani. Bungkus, selamat malam. Friska. Kan harus segera memang ke Australia karena waktunya cuma 3 hari lah jelang 20 Maret 2025 nanti. Setelah tiba, apa yang bisa dilakukan? Karena kan belum semua pemain juga kumpul full tim ya. Iya, betul. Ini memang kesulitan terbesar bagi Coach Patrick Kluivert di laga perdana dia menangani timnas ini adalah soal keterbatasan waktu ya. Ini soal yang sangat berpelik bagi pelatih. Karena menyusun program latihannya menjadi tidak mudah. Praktis nanti latihan pemain itu mungkin maksimal hanya 2 kali. Karena pemain sebagian besar akan berkumpul pada tanggal 18. Hanya 2 kali latihan dan langsung latihan strategi mau nggak mau. Tapi persoalannya ada pemain yang tanggal 18 pun baru bergabung, sehingga butuh waktu untuk adaptasi dulu, untuk mengatasi jet lag ya. Ini juga persoalan yang harus diatasi oleh pelatih. Karena itu yang terbaik bagi pelatih sesungguhnya adalah dalam pertandingan perdana ini Kluivert tidak terlalu banyak melakukan perubahan dibanding strategi permainan ataupun sistem permainan atau formasi yang sudah dikembangkan oleh Sintayong sebelumnya. Itu kalau mau aman ya. Masalahnya kan Kluivert sendiri pernah bilang dia akan main 4-3-3, sementara Sintayong dulu mainnya 3-4-3. Itu tinggal keputusan sekarang. Beranikah melakukan perubahan dengan situasi yang seperti ini? Nah, tapi kalau bicara soal kemampuan pemain beradaptasi, baik itu pemain yang bermain di Liga 1 maupun abroad, apakah bisa tune in dalam waktu yang singkat? Apa sih sebenarnya yang Bungkus lihat dari kendala timnas selama ini dan harapan kekompakan di laga penting lawan Australia? Iya, salah satu problem kita ini kan sebetulnya dalam beberapa pertandingan tim nasional itu biasanya pemain di awal pertandingan itu selalu tidak padu gitu ya, selalu mudah untuk membuat kesalahan sendiri yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh lawan. Nah, saya berharap di laga kali ini hal seperti itu tidak terjadi. Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, memang langkah yang terbaik adalah kalau pelatih tidak melakukan banyak perubahan yang bisa membuat pemain harus beradaptasi lagi. Ini kalau mau aman gitu ya. Semua tentu akan berpulang kepada keputusan pelatih. Dia yang tahu kondisi terakhir pada saat latihan, dia nanti yang harus memutuskan. Nah, termasuk juga kalau kita lihat formasi Australia, kita lihat strategi lawan nih dengan pemain-pemain line up yang sudah diumumkan sejauh ini. Apakah kita bisa sedikit lega? Karena kan beberapa pemain timnas Australia juga dalam kondisi cedera ya, Bungkus, atau ya tidak semata-mata jadi lawan yang mudah untuk dikalahkan.
Iya betul, menarik karena saat ini kalau kita lihat line up yang dimiliki oleh Australia dengan materi pemain yang dimiliki oleh timnas, itu malah lebih mentereng timnas Indonesia loh. Hmm, Pemain kita lebih mentereng. Ada yang main di Serie A, ada yang main di Liga Belanda, di Liga Belanda cukup banyak, ada yang main di Liga Jepang. Pemain-pemain Australia itu memang ada yang main di Inggris, tapi klubnya mungkin cuma Portsmouth gitu ya. ya, Ada yang main di liga yang lain juga, tapi bukan klub besar. Kalau di Silver kan termasuk timnya cukup besar ya di Twente. ya, Kemudian ada JIJ mainnya di Serie A bersama klub yang juga cukup kuat ya. Jadi ya. sebetulnya untuk saat ini materi pemain kita tidak kalah dengan banyaknya pemain Australia yang tidak bisa bermain di laga kali ini. Sebetulnya memang materi pemain kita tidak kalah, bahkan mungkin sedikit lebih baik. Makanya Hmm, Tom Hai tadi kan mengatakan ke Australia itu bukan cari seri, kita cari menang. Karena ya. memang dia sudah lihat lawannya itu siapa aja yang akan bermain. Jadi sebagai pemain dia udah bisa mengukur. Cuma sekali Iya. lagi tantangan kita adalah kita juga pemainnya banyak yang juga baru bergabung, oleh baru akan memulai debutnya. Juga Iya. 3 pemain lainnya. Tapi kalau kita lihat yang harus diwaspadai di Australia, kalau sebelumnya kan kita lawan Australia nggak ada Kusiniengi, betul ya, bungkus ya. Iya, betul. Dan termasuk juga kalau bicara soal siapa yang kuat, Matt Ryan juga kuat di sana. Nah, apa Iya. yang bisa diwaspadai dari para pemain senior Australia ini? Ya, jadi Australia meskipun materi pemainnya tidak selengkap di pertandingan pertama waktu kita menahan imbang, tapi mereka rata-rata pemain profesional yang sudah teruji main di berbagai tempat ya. Dan rata-rata mereka sudah melewati cukup panjang perjalanan karirnya untuk sampai di tim nasional. Dan itu yang membuat mereka meskipun kualitasnya katakanlah bukan kualitas yang terbaik, tapi secara organisasi mereka itu cara mainnya selalu selalu bagus, selalu rapi gitu loh. Ya, Jadi koordinasi, disiplin, lalu kepatuhan terhadap game plan itu Australia selalu selalu terlihat baik. Nah, itu yang saya pikir harus diwaspadai oleh kita. Kita ini kan banyak pemain yang caps-nya bersama tim nasional ini kan masih banyak yang di bawah 10. mhm, Yang di atas 10 itu kan hanya sejumlah pemain ya. Pemain seperti Miss Hilher, Kevin Dix itu capsnya masih di bawah 10, apalagi oleh Romani baru akan debut. iya, Apalagi nanti Audero, apalagi nanti Pelopesi, semuanya baru akan debut. Jadi pemain bagaimanapun hebatnya ketika bersama tim nasional berkumpul dengan pemain dari berbagai klub dari berbagai belahan dunia, pasti pertama-tama butuh waktu untuk adaptasi. Nah, itu saya pikir tantangan bagi pelatih, bagaimana mempercepat proses adaptasi pemain sehingga mereka bisa menyatu sebagai tim dan ketika bermain melawan Australia bisa menunjukkan kemampuan di level klub itu ditransformasikan ke level tim nasional. ya. Apalagi di situ tadi seperti Bungkus bilang organisasi pemainnya sudah lebih bagus dibanding kita yang banyak debut pemainnya. Iya. Tapi apakah artinya kalau kita lihat caps para pemain timnas bisa bertumpu di lapangan untuk mengatur permainan ke Jay Itzes juga ke Rizky Ridho. Kita lihat kan beberapa kali mereka tampil impresif, bisa memimpin, bisa mengarahkan di lapangan. Apakah itu yang Bungkus lihat juga potensinya? Ya, betul. Jadi di dalam sebuah tim itu pemimpin itu ada dua. Jadi pemimpin ada yang di pinggir lapangan, pelatih, ada pemimpin yang ada di dalam lapangan. Nah, di lapangan itu perlu pemimpin juga yang bisa menerjemahkan game plan dari pelatih kepada teman-temannya. Nah, fungsi pemain itu, fungsi sebagai pemimpin di lapangan, menurut saya itu akan dimainkan oleh Tom Haye. Selama ini dia sudah melakukan itu. Hmm. Mudah-mudahan Tom Haye bisa melakukan peran itu, menjadi pemimpin yang bisa menerjemahkan game plan dari pelatih kepada teman-temannya yang 10 orang itu. Sehingga secara permainan yang ditunjukkan oleh pemain sesuai apa yang direncanakan oleh pelatih. Nah, Hmm. kita berharap Tom Haye ini datang lebih awal, semangatnya menggebu-gebu, mudah-mudahan ini sinyal yang positif. Jadi El Profesor yang diandalkan salah satunya Iya, ya. betul. Nah, kalau juga untuk menyatukan permainan, memang mereka kan banyak main abroad. Biasanya kalau pemain abroad ini kelebihannya bisa menerjemahkan dalam waktu singkat. Nah, tapi bagaimana agar pemain dari Liga 1 abroad ini tidak ada perbedaan di lapangan yang mereka maju sebagai timnas, kualitasnya sama, bisa menerjemahkan apa yang Patrick Kluivert mau? Iya, memang menjadi lebih berat tantangannya bagi pemain-pemain yang bermain di Liga 1 ya. Mereka belum pernah ditangani oleh Kluivert yang pertama. Yang kedua, mereka juga selama ini juga jarang menjadi pemain utama ketika di tim nasional. Sehingga sekarang mereka juga harus lebih berjuang untuk mendapatkan tempat di tim nasional. Mereka sekarang juga berhadapan dengan faktor bahasa yang harus lebih mereka perbaiki ya. Karena di zamannya Sintayong ini kan ada penerjemah yang fasih berbahasa Indonesia.
Sekarang di timnas memang ada asisten pelatih yang bisa berbahasa Indonesia, tapi kan bahasa Indonesianya tentu berbeda dengan bahasa Indonesia yang dipakai pemain sehari-hari. Ya, betul. Pemain juga harus meningkatkan kemampuan komunikasinya, tidak hanya komunikasi secara verbal, tapi juga komunikasi secara teknis gitu ya, memahami apa yang dimaksud oleh pelatih, menerjemahkan instruksi pelatih, itu menjadi sangat penting. Nah, kalau untuk melawan Australia, strategi menyerang yang sempat disampaikan oleh Patrick Kluivert yang lebih ia sukai pada saat konferensi pers awal di Indonesia, apakah relevan untuk diterapkan atau tidak mesti itu kalau melihat komposisi tim Australia sekarang? Kalau mau jujur, kita nih main di Australia ini kan selama ini track recordnya kan mungkin belum pernah menang ya di kandang Australia gitu ya. Ya. Karena itu penting sekali menurut saya bagi Kluivert untuk memulai pertandingan dengan sikap yang pragmatis gitu ya. Berhati-hati dulu di awal-awal permainan, melihat situasi di lapangan, sambil menyiapkan plan B yang setiap saat bisa diperintahkan kepada Tom Haye dan kawan-kawan untuk diterapkan. Jadi memulai permainan dengan skenario A, plan A gitu ya. Bermain menunggu, melihat perkembangan di lapangan, hati-hati jangan kebobolan di awal. Begitu confidence bahwa kita bisa mengatasi, baru ubah plan B. Entah itu menit ke-15, menit ke-30, atau menit keberapa, terserah nanti sesuai dengan pengamatan pelatih. Tapi mulailah dengan sikap hati-hati. Yang penting itu menurut saya kita pulang dari Australia itu bawa poin. Yang paling penting kita menang di kandang waktu melawan Bahrain. Itu yang paling penting. 3 poin yang wajib kita rebut. Di kandang Australia kita bawa 1 pulang, itu bagus. Karena itu yang penting lawan Australia jangan kalah. Ya, karena kan semakin berat lagi PR-nya kita ya, bungkus kalau lawan Australia, termasuk juga ini kan ibaratnya semuanya formasinya baru, kalau kalah di awal mentalnya akan lebih drop gitu ya. Nah, itu dia, faktor mental itu harus dipertimbangkan juga oleh pelatih. Tentu pelatih punya banyak pertimbangan ya dari aspek teknis, tapi juga harus dipahami psikologi publik. Publik nih begitu nanti melihat timnas pertama kali main di tangan Kluivert kalah, itu bisa agak runyam itu nanti jagat dunia media sosial itu. Iya, iya. Sebaiknya memulai dengan hasil yang inilah standar lah, jangan sampai kalah dulu lah. Karena target Kluivert kan sejak awal kan bilangnya begitu. Ya. 2 pertandingan pertama 4 poin. 4 poin itu artinya 3 poin lawan Bahrain, 1 poin lawan Australia. Karena itu pastikan dulu 1 poin itu tidak hilang. Kalau bisa 3 poin, alhamdulillah. Tapi 1 poin tidak boleh hilang. Iya, karena Kluivert pun mengukur ya berapa waktu yang dia punya untuk lawan Australia, mempersiapkan tim yang meskipun materinya bagus, persiapannya juga mepet, tidak bisa janji. Iya, betul. Problemnya itu soal waktu. Oke, problemnya waktu, semoga bisa ada kemampuan maksimal yang dikeluarkan oleh skuad Garuda. Kita tunggu, mudah-mudahan 1 poin minimal bisa diboyong setelah Australia. Terima kasih bungkus atas waktunya pengamat sepak bola. Sama-sama, Selamat malam.